Oke, sudah kita saksikan bersama video dari MM4. Sebelum kita mulai wawancara sesi ini, untuk semua calon warga FEB Unpad mungkin bisa follow pertama dari YouTube FEB Unpad, Instagram FEB Unpad, Instagram MM Unpad di mm_unpad, serta Instagram Hima MM Unpad di Hima_MM Unpad. Oke, sebelum kita mulai, mari perkenalan dulu dari Kapodi MM Unpad, Bapak Muhammad Anwar SE MSc PhD. Baik, terima kasih Saudara Sandra dan juga pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga calon adik-adik calon mahasiswa MM FEB Unpad. Pertama-tama saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Anwar. Saya sejak tahun 2019 awal saya diamanahi sebagai Ketua Prodi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran hingga saat ini. Itu mungkin. Siap. Terima kasih, Pak. Kita langsung aja nih, Pak. Sebelum kita mulai mengenal MM Unpad, lebih baiknya kita mengetahui dulu nih sejarahnya, Pak. Sejarah MM Unpad itu seperti apa sih, Pak? Ya, sejarah MM Unpad itu berdiri tahun 1992, yang saya pikir merupakan salah satu program MM tertua di Indonesia selain Universitas Gadjah Mada di tahun 1988. Jadi hanya 4 tahun setelah itu Unpad buka, dan waktu itu dibuka tidak langsung di gedung yang sekarang, tetapi di Jalan Cimandiri ya, belakang gedung sate gitu waktu itu. Dan kemudian setelah mulai makin established, kemudian dibangun gedung di Jalan Dipati Ukur nomor 46 sehingga sekarang lokasinya di sana ya, Jalan Dipati Ukur nomor 46 Bandung. Gitu. Siapa? Kalau tujuan dari MM Unpad sendiri ini secara umum apa ya, Pak? Ya, tujuan secara umum dari program MM Unpad adalah menyelenggarakan proses pendidikan pada level master, pada level S2 yang diharapkan dapat menghasilkan manajer-manajer profesional, juga menghasilkan wirausahawan yang unggul, yang inovatif, yang kreatif, dan juga visioner di masa depan. Sehingga kita harapkan dengan outcome seperti itu, kita harapkan proses penyelenggaraan pendidikan itu dapat diselenggarakan dengan baik di MM dengan cara menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik, kemudian juga menjadikan pengajikan kasus-kasus di perusahaan-perusahaan sehingga mereka memang nanti menjadi terbekali dengan berbagai pengetahuan di MM, sehingga pada saat lulus nanti mereka bisa mengaplikasikannya baik di sektor publik, di pemerintahan, maupun juga di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan milik pemerintah. Dan juga kalaupun berwirausaha menjadi wirausahaan yang handal, yang kreatif dan inovatif, yang menjawab tantangan masa depan. Begitu, Mas Andra. Oke, siap. Nah, sudah jelas berarti ya tujuan dari si MM Unpad ini. Nah, kan banyak nih Pak MM di universitas lain, baik swasta dan negeri, selain di Unpad itu. Ya. Kalau untuk MM Unpad sendiri itu, kelebihannya apa Pak dibanding dengan MM yang lain? Baik. Di program MM ini ada asosiasi namanya APMMI, Asosiasi Pengelola Magister Manajemen di Indonesia. Ya. Jadi pesertanya adalah atau anggotanya adalah pengelola-pengelola MM se-Indonesia. Nah, saya selalu melakukan benchmarking, selalu melihat juga MM yang lain. Kalau saya lihat kelebihan MM Unpad itu dibandingkan MM yang lain, seperti halnya dengan MM UI, MM UGM, SBM ITB misalnya, kita punya kelebihan, kalau dari sisi kurikulum hampir sama, tetapi kita punya kelebihan satu hal dari sisi international exposure, di mana di MM Unpad ini ada satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa berupa seminar internasional dan kunjungan perusahaan. Nah, kita bekerja sama dengan 2 institusi. Yang pertama adalah Graduate Business School di Rikyo University, Jepang. Kemudian yang kedua adalah Graduate School of Business di Western Sydney University. Jadi seluruh mahasiswa nanti akan membuat paper untuk kemudian mempresentasikannya di depan para profesor di salah satu dari 2 universitas tersebut. Kemudian juga melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, baik itu kalau yang di Jepang ke Tokyo Stock Exchange, ke PT Sony Corporation dan lain-lain ya. Kemudian juga di Western Sydney University juga
kunjungan ke ke beberapa perusahaan di sana ya. Yang kemarin itu kunjungannya di Sydney adalah ke inkubasi bisnis di sana di Sydney gitu. Nah, jadi kita harapkan dengan international exposure ini mereka mahasiswa itu sudah dibekali dengan itu sehingga pada saat lulus tidak hanya kemampuan akademiknya yang baik, yang tinggi, tapi juga dari sisi exposure internasional juga sudah siap kalaupun bekerja di multinational companies misalnya ataupun di lembaga-lembaga internasional lainnya. Seperti itu. Berarti sudah jelas ya Pak ya kelebihan dari si MM4 ini. Nah, tadi kan MM4 sempat berpindah lokasi nih Pak. Ya. Kalau boleh tahu sekarang lokasinya di mana nih Pak kampusnya? Ya, di Jalan Dipati Ukur nomor 46 Bandung. Jadi di depan gedung MM ini ada kampus utama Unpad yang lama, kampus lama yang Jalan Dipati Ukur nomor 35. Jadi kalau kita lihat lokasinya sangat strategis di kota Bandung ya, di pusat kota Bandung. Sehingga bagi calon mahasiswa yang nanti akan kuliah ke Bandung misalnya sangat mudah untuk ditempuh untuk ke kampus MM Unpad ini ya. Karena lokasinya sangat strategis katakan di jantung di pusat kota Bandung begitu. Oke Sandra, Pak. ya. Berarti lokasi udah jelas strategis ya Pak. Ya kalau boleh tahu Pak biar kita lebih kebayang lagi. Fasilitas apa saja sih Pak yang MM4 bisa berikan kepada mahasiswanya? Baik. Seperti halnya kampus-kampus yang lain, ketika seorang mahasiswa masuk menjadi mahasiswa di kampusnya, maka dia akan peroleh kartu tanda mahasiswa. Satu tanda mahasiswa itu bisa digunakan dengan inisial kartu mahasiswa tadi bisa digunakan sebagai tanda bahwa sebagai mahasiswa Unpad tentu memiliki akses terhadap fasilitas yang ada di Unpad ya, termasuk pada perpustakaan. Di MM ada perpustakaan khusus fakultas, ada ruang bacanya, ada juga ruang yang melayani peminjaman tesis misalnya. Di MM juga ada ruang yang digunakan khusus untuk mahasiswa, misalkan untuk berkumpul di hima manajemennya. Kemudian juga mahasiswa MM juga bisa menjadi anggota perpustakaan di fakultas maupun di level universitas, demikian. Jadi kalau dari sisi fasilitas yang dapat disediakan, dari sisi ruang perkuliahan juga sudah sangat representatif. Ruang-ruang perkuliahannya banyak, ya, kondisinya bagus gitu ya. Kemudian ruang bacanya juga tersedia, di lantai 3 ada, kemudian di lantai 1 juga ada untuk perpustakaan. Kita akan terus-menerus memperbaiki fasilitas-fasilitas, diantaranya lab komputer dan lain-lain ke depannya. Gitu. Oke Pak, berarti ini untuk si fasilitas ini sudah sangat menunjang ya untuk mahasiswa MM Unpad belajar. Nah, sekarang gini Pak, fasilitas sudah keren Pak, tujuan MM juga sudah jelas. Kalau untuk cara masuknya bagaimana Pak? Supaya bisa menjadi mahasiswa magister manajemen. Ya, cara masuk ke MM Unpad itu sama dengan program studi lainnya ya, Sandra ya. Jadi mahasiswa masuk ke situs Unpad, situs MUP, SMUP, seleksi masuk Universitas Pajajaran, kemudian nanti masuk ke bagian admission ya. Admission itu ada persyaratan untuk program magister itu apa, misalnya program S1 seperti apa, doktor seperti apa, diambil program magister, kemudian nanti dilihat untuk program magister manajemen seperti apa. Nah, nanti calon mahasiswa akan diarahkan untuk mengikuti tes TKA, tes kemampuan akademik, atau tes TPA ya, tes potensi akademik. Kemudian ada juga TKBI, tes kemampuan bahasa Inggris. Yang keduanya sudah disediakan oleh lembaga yang dimiliki oleh Universitas Pajajaran. Nah, berdasarkan misalkan 2 skor yang dimiliki tadi, kemudian calon mahasiswa akan diundang untuk mengikuti tes interview atau wawancara di program MM. Dan hasil dari ketiga poin tadi, TKA, TKBI, dan wawancara akan kami biasanya kami rapatkan untuk ditentukan siapa yang masuk atau terpilih dan siapa yang tidak masuk. Kemudian kita sampaikan ke fakultas dan kemudian juga disampaikan nanti ke universitas untuk tentukan siapa yang terima dan siapa yang tidak. Begitu, Sandra. Oke, Pak. Lalu Pak, untuk pesertanya ini sendiri, apakah dia harus linear S1-nya dari bidang manajemen juga atau tidak, Pak? Ya, untuk pesertanya itu sendiri memang MM itu terbuka ya, tidak hanya untuk yang
latar belakang S1 ekonomi atau S1 manajemen, tetapi juga dari disiplin ilmu yang lain, dari fakultas yang lain kita perbolehkan ya. Karena ketika nanti diterima di program MN Unpad, maka kami akan menyediakan program matrikulasi ya. Program pra-MM ini ada 4 mata kuliah yang itunya SKS-nya tidak akan dihitung di transkrip, tetapi itu akan membekali calon mahasiswa terutama yang dari non-ekonomi atau non-manajemen untuk melihat, untuk mempelajari kira-kira dasar-dasar yang akan mereka pelajari ya, sehingga nanti pada saat masuk di mata kuliah inti sudah tidak kaget lagi. Tentu untuk yang berlatar ekonomi dan bisnis, itu juga menjadi refreshment bagi mereka ketika mengikuti program pra-MM atau program matrikulasi tadi. Oke, gitu, Pak. Sandra. Berarti ini MN Unpad itu sangat suportif ya Pak ya, untuk mahasiswa baik itu lineal ataupun tidak lineal. Nah, tadi sudah sempat dimention sedikit ya Pak ya, perihal bahwa dia akan ada matrikulasi. Nah, kita sekarang coba bahas Pak, mengenai sistem pembelajaran di MM Unpad ini seperti apa Pak? Iya, kalau kita lihat sistem pembelajaran di MM, ketika mahasiswa masuk, tadi akan masuk di matrikulasi ya. Kemudian setelah masuk di matrikulasi, kita memiliki beberapa mata kuliah, namanya core courses, mata kuliah inti, ada mata kuliah fungsional, kemudian ada mata kuliah elective courses, dan ada mata kuliah concentration courses ya. Nah, itu diharapkan dari mata kuliah tadi, hard skill dari mahasiswa itu nanti terbentuk ya. Setelah mengikuti mata kuliah tadi, ada juga yang soft skill-nya dalam hal communication, teamwork, dan leadership itu di mata kuliah International Seminar and Company Visit. Nah, itu adalah mata kuliah inti yang ada di program MM selama 2 semester. Kemudian masuk di semester 3, mahasiswa itu akan masuk ke mata kuliah namanya Research Proposal, Seminar and Publication, dan dengan tesis, dengan penulisan tesis. Jadi kita harapkan melalui proses dari mulai pra-MM, kemudian kita membekali dengan hard skill dan soft skill, masuk ke di tahap terakhir adalah di Research Proposal, Seminar and Publication, and also a thesis misalnya. Kemudian diharapkan outcome-nya adalah menjadi professional and visionary managers or leaders, ataupun juga creative and innovative entrepreneurs. Jadi mudah-mudahan dengan kurikulum yang ada ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya Pak, berarti sangat baik juga ya Pak untuk sistem ini. Nah, ini Pak, tadi sempat di-mention juga Pak perihal konsentrasi nih Pak, di mana mahasiswa ini bisa memilih dia untuk berkonsentrasi apa di semester 2 ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, konsentrasinya ada apa aja? Kita menyediakan konsentrasi cukup banyak ya. Ini juga kalau saya lihat memang dibanding dengan MM yang lain, misalkan MM UI ya atau MBA ITB, konsentrasinya tidak sebanyak ini ya. Kita punya manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen strategik, kewirausahaan dan inovasi, manajemen rumah sakit, manajemen risiko, aset dan penilaian, manajemen operasi, perbankan, bisnis, dan keuangan syariah ya. Jadi kalau kita lihat dari konsentrasi, ada sekitar 11 konsentrasi, 11 sampai 12 konsentrasi. Sebetulnya kita sudah siap seperti itu, akan tetapi memang pada akhirnya konsentrasi yang kita buka adalah konsentrasi yang jumlah peminat mahasiswanya misalnya ada minimal 4 ya. Ketika ada minimal 4 maka kita buka, kalau tidak maka itu diarahkan pada konsentrasi yang tingkat keeratan ininya dekat. Contohnya adalah manajemen aset dan penilaian misalnya, asset and valuation, ataupun manajemen risiko. Kalau memang ternyata peminatnya hanya 1 atau 2, maka kita arahkan masuk ke finance saja, ke manajemen keuangan. Seperti itu, sehingga nanti pada saat penulisan tesisnya boleh ke asset valuation maupun juga ke risk management misalnya, seperti itu. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, berdasarkan informasi yang beredar bahwa ketika kita berkuliah di MM Unpad ini ada kelas reguler dan kelas eksekutif Pak. Itu bedanya apa ya Pak? Yang membedakan kelas reguler dan eksekutif, yang pertama reguler itu mereka rata-rata dari fresh graduate. Kemudian kelasnya dari kelas pagi, Sandra ya, dari jam 7 atau jam 7.30 sampai siang sekitar jam 3 ya, untuk yang kelas reguler.
dan weekdays ya, dari hari Senin sampai hari Jumat gitu, Jumat pagi ya. Tetapi rata-rata di Kamis kita jadwalkan sampai Kamis ya. Nah, kemudian untuk yang kelas eksekutif itu adalah kelas akhir pekan, sebenarnya kelas weekend ya. Itu dari jam 5 hari Jumat sampai jam 10 malam, kemudian juga hari Sabtunya seharian dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Jadi itu yang membedakan, dan rata-rata memang dari yang masuk ke program eksekutif mereka yang sudah bekerja ya. Rata-rata itu sekitar 2 sampai 3 tahun mereka sudah bekerja gitu. Nah, tadi ada program yang menarik nih Pak dari CMM Unpad ini, di mana dia ada ke luar negeri nih Pak. Itu programnya ada apa saja Pak kalau boleh tahu? Ya, baik. Untuk yang keluar negeri itu ada 2 program. Yang pertama adalah compulsory program. Yang kedua adalah ada yang katakanlah voluntarily program ya. Untuk yang compulsory program atau program yang wajib itu adalah mengikuti mata kuliah seminar internasional dan kunjungan perusahaan ya. Yang ini mahasiswa setengah semester itu akan katakanlah diajari bagaimana cara membuat artikel dalam bidang bisnis dan manajemen. Nah, kemudian setengah semester berikutnya mereka presentasi di depan profesor-profesor, baik itu yang berasal dari Graduate School of Business di Rikyō University maupun Western Sydney University. Nah, kemudian program yang voluntarily artinya itu tergantung apakah mahasiswa akan ambil atau tidak, ada 2. Yaitu program dual degree. Kalau mereka menginginkan untuk mengikuti program dual degree, berarti mereka akan mengikuti proses seleksi dual degree dengan Universitas Rikyō ya, dengan program MPMA namanya, Master of Public Management and Administration di sana. Itu 1 tahun diselesaikan di sana. Jadi biasanya 2 semester di kita, 1 tahun atau 2 semester diselesaikan di sana sampai memperoleh gelar MPMA, kembali ke MM untuk kemudian menyelesaikan kembali. Nah, program yang berikutnya adalah sandwich program ya. Sandwich program ini itu adalah program yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, misalkan 1 semester di sana, katakanlah semester 1 di sini, semester 2 di sana, misalkan kembali ke sini melanjutkan di MM, atau misalkan semester 1 di sini, semester 2 dan 3 di sana, kemudian melanjutkan lagi di sini. Tapi itu non degree misalkan. Nah, untuk yang sandwich program ini, beberapa mata kuliah yang diambil di sana kita adopsi untuk ditransfer di sini ya, diakui di sini. Juga untuk program dual degree ini ada 10 SKS yang diakui dari kita, diakui di sana, begitu. Oke Pak, berarti ini sangat banyak nih Pak ya pilihan berkuliah ini di MM 4-nya ini. Yeah. Mulai konsentrasi sampai bisa mengambil double degree, sandwich program, dan sudah pasti berarti semua bagian dari MM 4 ini dia akan ke luar negeri ya Pak, untuk melakukan presentasi jurnal ilmiah internasional gitu Pak. Iya, betul. Nah, lalu ini sebenarnya ada informasi nih sedikit. Untuk di MM Unpad ini, dia tidak cuma menyajikan perkuliahan secara kelas ya Pak ya, tapi dia juga menyediakan dari mulai seminar, pelatihan, serta pengembangan untuk mahasiswanya Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya dari MM Unpad ini sendiri, apakah ada beasiswa atau enggak Pak? Beasiswa ya. Untuk yang beasiswa dari Unpad sendiri kelihatannya masih belum ada. Tetapi kalau dari luar, MM Unpad menerima program beasiswa misalnya dari LPDP. Sampai sekarang dari LPDP kita menerima ya mahasiswa yang dibiayai oleh LPDP. Jadi prosedurnya adalah setelah keterima di MM, maka kita bisa sediakan letter of acceptance-nya untuk kemudian digunakan untuk apply ke LPDP. Dan itu sudah berlangsung beberapa tahun ini ya. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang apply ke LPDP dan diterima menjadi mahasiswa yang dibiayai oleh LPDP. Nah, kemudian ada juga yang mahasiswa yang beasiswanya dari KNB ya. Untuk mahasiswa asing dari negara-negara berkembang itu juga ada, dan sampai saat ini tahun ini juga dibuka ya. Dari beberapa negara berkembang sudah juga sekolah di kita ya, dia sebagai mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa asing ya yang kuliah di MM Unpad. Tentu saja dari lembaga lain, misalnya dari Sampurna Foundation, Jarum Foundation, jikalau memang
apa namanya akan membiayai untuk di program MM, kita sangat welcome ya. Karena dulu juga pernah ada Sampurna Foundation misalkan membiayai di program MM Unpad ini. Oke Pak, Begitu, terima kasih Sandra. Pak. Ya. Jadi izinkan saya sedikit menjelaskan ya Pak ya. Selain dari program studi MM Unpad ini, itu berdasarkan informasi berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan himpunan mahasiswa Magister Manajemen serta ikatan alumni Magister Manajemen, di mana dari mulai program studi, IKA, dan HIMA ini dia sama-sama saling mendukung, baik itu dari mulai perkuliahan hingga non perkuliahan pun, dari mulai link dari IKA hingga mahasiswa sebagai himpunan membantu pihak prodi dan membantu juga pihak IKA, seperti itu ya Pak. Berarti ini juga salah satu kelebihan nih dari MM Unpad bahwa HIMA dan IKA-nya ikut mengambil peran dalam proses program studi. Seperti itu ya Pak. Yeah. Nah, mungkin untuk tambahan dari Bapak perihal MM Unpad ini, apakah ada lagi Pak? Ya, untuk HIMA dan apa namanya tadi ikatan alumni ya. Ikatan alumni kita sangat suportif ya dengan HIMA, betul. Ketua ikatan alumni kita sekarang Pak Abraham Mose, beliau dirut di PT Pindad yang sebelumnya itu salah satu direktur di BPJS ya. Nah, beliau ini sangat suportif untuk pengembangan prodi MM, karena memang untuk updating kurikulum, untuk kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan workshop misalnya. HIMA juga ikatan alumni, ikatan keluarga alumni Unpad dari prodi MM ini juga dari HIMA memang sangat aktif ya. Sehingga itu sangat bermanfaat buat kami dari prodi MM untuk terus-menerus mengembangkan, mengupdate mata kuliah sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar, begitu. Sandra ya. Berarti sudah jelas ya Pak, dari program studi, IKA dan HIMA-nya itu sangat saling membantu Pak. Iya betul, begitu Sandra. Terjalinnya semuanya ini. Oke. Mungkin ada sedikit informasi nih untuk ikatan alumni, itu alumni kita siapa aja. Tadi di video sempat di-mention juga, sempat dimunculkan juga siapa aja sih alumni kita. Tapi nggak cuma itu loh, bahwa karena MM Unpad ini sudah berdiri lama. Jadi ikatan alumni juga sudah besar dan banyak juga alumni yang sudah berperan, baik itu di pemerintahan, non pemerintahan, BUMN dan lainnya ya Pak. Betul seperti itu Pak? Ya betul. MM Unpad sudah berdiri hampir 28-29 tahun ya, sehingga memang lulusannya sudah ribuan. Nah, di antara beberapa lulusan ada yang misalkan tadi CEO di BUMN misalnya ya. Di PT Perkebunan Nusantara, PT Bank BRI misalnya ya, Pak Suprajarto, Pak Asmawisam, kemudian juga Pak Abraham Mose sendiri di PT LEN, kemudian sekarang di PT Pindad misalkan. Ada yang jadi sekda juga di pemerintahannya. Jadi memang alumninya sudah sangat beragam di berbagai profesi. Kemudian juga banyak juga yang menjadi wirausahaan unggul yang memiliki perusahaan-perusahaan gitu ya. Kemudian juga kalaupun ke akademisi juga ada ya. Jadi alumni MM ini sudah ada yang kemudian banyak melanjutkan studi di program S3 misalkan di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau kita lihat dengan alumni yang sedemikian beragam, menyebar, mudah-mudahan ini juga menjadi aset Universitas Padjadjaran, alumni Unpad yang berkiprah mengembangkan ilmu yang pernah diperoleh di MM untuk berkiprah di luar ya, baik itu level nasional maupun juga di level internasional. Mudah-mudahan begitu ya. Siap Pak. Nah, ini kita sudah ada di penghujung. Kita coba tanya ke Pak Anwar. Dari Bapak ini ada closing statement di mana kata-kata pamungkas Bapak buat MM Unpad ini apa nih Pak? Harus ada ya. Harus ada Pak. Jadi kalau saya lihat, kalau saya sarankan ke calon mahasiswa MM Unpad, I think MM Unpad is the right choice ya. MM Unpad ini merupakan pilihan yang tepat bagi for those who want to pursue master degree in management and business. Untuk siapapun yang akan kuliah di program S2 bidang bisnis manajemen, saya pikir MM Unpad adalah salah satu pilihan terbaik karena MM Unpad merupakan salah satu sekolah manajemen terbaik di Indonesia. Begitu. Oke Pak, berarti sudah jelas sekali bahwa MM Unpad itu adalah salah satu magister manajemen terbaik
di Indonesia, gak usah ragu lagi, gak usah bingung lagi untuk mendaftar ke MM4. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Anwar atas semua informasinya. Sama-sama, Sandra. Oke, sekian mungkin dari kami, perwakilan dari Magister Manajemen Universitas Padjadjaran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika masih ingin tahu info lebih lanjut, bisa menghubungi atau memfollow media sosial yang ada. Saya Sandra Mutri Octavian Eskol, selaku host dan Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Manajemen, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.